Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semua. Salam sehat selalu untuk kita. Pada pagi jelang siang ini kita akan eh, menyimak presentasi dari 4 kelompok tentang penerapan analisis covariance dalam proses bisnis yang dilakukan. Untuk presentasi pertama itu kita minta dari kelompok satu. Silakan kelompok satu. Jika kelompok satu belum siap, silakan kelompok dua yang presentasi duluan. Jika kelompok dua juga belum siap, silakan kelompok tiga duluan atau kelompok empat. Kelompok 4 saja duluan, Bu. Oke, silakan kelompok empat. Apakah terlihat, Ibu? Oke, sudah terlihat. Baiklah, selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 4 dengan anggota Zahra Fauzia, Nadila Ramadhani, Sahla Widiawati, Sabrina Kesia Sinaga, dan juga Jessica Jeneti Simanjuntak. Di sini kami akan mempresentasikan tentang produk kami dengan analisis kovarian atau ANCOVA penjualan dengan eh, Factoria, nama penjualan kami. Yang akan dipresentasikan pertama dengan rekan saya, dipersilakan. Latar belakang, Factoria adalah usaha yang menjual cemilan seperti cireng ayam, cireng keju, dan keripik kentang. Kami ingin mengetahui apakah ada perbedaan penjualan antara cireng dan keripik kentang. Namun, usia pembeli bisa mempengaruhi pilihan mereka misalnya. Anak muda mungkin lebih suka cireng, sementara usia lain mungkin lebih memilih keripik kentang. Agar perbandingan penjualan lebih adil, kami menggunakan analisis ANCOVA untuk mengontrol pengaruh
pengaruh usia pembeli. Dengan begitu, kami bisa memahami apakah jenis produk benar-benar berpengaruh terhadap penjualan, terlepas dari perbedaan usia konsumen. Temuan ini diharapkan dapat membantu Victoria dalam merancang strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran dan berbasis data. Rumusan masalah. Apakah terdapat perbedaan penjualan antara produk cireng, cireng ayam, dan cireng keju, dan keripik kentang di Victoria setelah mengontrol pengaruh usia pembeli? Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, tujuannya yaitu menganalisis perbedaan penjualan antar produk cireng, yaitu cireng ayam dan cireng keju, dan keripik kentang di Victoria dengan mempertimbangkan pengaruh usia pembeli menggunakan metode ANCOVA. Tujuan khususnya yang pertama mengetahui apakah usia pembeli berpengaruh terhadap penjualan produk di Victoria. Yang kedua, mengetahui apakah terdapat perbedaan penjualan yang signifikan antar produk cireng dan keripik kentang setelah mengontrol pengaruh usia pembeli. Yang ketiga, memberikan rekomendasi strategi pemasaran yang tepat bagi Victoria berdasarkan hasil analisis perbedaan penjualan dan pengaruh usia konsumen. Model ANCOVA. Model umum ANCOVA-nya adalah YIJ sama dengan mu ditambah tau ditambah beta dikali XIJ dikurang X bar ditambah atau secara regresi penjualan sama dengan beta 0 ditambah beta 1 dikali jenis produk ditambah beta 2 dikali usia pembeli. Keterangannya seperti digambar, penjualan variabel dependen atau nilai penjualan produk Victoria, jenis produk sebagai variabel independen kategori, umur kovariat atau variabel pengendali dalam tahun, galat atau errornya. Di sini ada jenis variabel, nama variabel sama keterangan, yaitu dependent variabel Y, fixed vector X1, kovariat X2, nama variabelnya yaitu penjualan jenis produk umur pembeli dengan keterangan nilai atau jumlah penjualan produk keripik kentang, cireng ayam, cireng keju, dan keripik kentang usia pembeli dalam tahun. Di sini kami mengolah datanya itu dengan berbasis umur, terjual, kategori umur, dan kami menggunakan dummy di mana yaitu 1 cireng dan 0-nya itu keripik kentang. Baiklah, selanjutnya untuk uji efek perlakuan, yang pertama itu hipotesis H0 tau I sama dengan 0, di mana ini tidak ada perbedaan penjualan antara cireng dan keripik kentang setelah mengontrol usia pembeli. Kemudian H1 itu tau I tidak sama dengan 0, untuk I-nya itu sama dengan 1 dan 2. Ada perbedaan penjualan antara cireng dan keripik kentang setelah mengontrol usia pembeli. Kemudian yang kedua, taraf kesalahan untuk alpanya sama dengan 5%. Kemudian yang ketiga, statistik uji. F rasio itu RKP adjoin per RKS adjoin. Kemudian F tabelnya itu F ada alpha, T dikurang 1, T R kurang 1, kurang 1. Kemudian yang keempat, keputusan H0 ditolak jika F rasio lebih besar dari F tabel, dan H1 diterima jika F rasio kecil dari sama dengan F tabel. Untuk interpretasi ANCOVA penjualan, pada jenis produk P value-nya adalah 0,203 lebih besar dari alpha, di mana alpanya 0,05. Ini berarti tidak signifikan secara statistik sehingga tolak H0, artinya setelah mengontrol usia pembeli, tidak ada perbedaan yang cukup kuat antara penjualan cireng dan keripik kentang. Kemudian pada usia pembeli,
P-value-nya adalah 0,437, lebih besar dari alfa. Ini berarti tidak signifikan secara statistik sehingga H0-nya ditolak. Artinya usia pembeli tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah unit penjualan. Sebentar, Kemudian, kelompok 4 ini kayaknya kelompok 4 lupa ya metode statistika. Ini udah bener nih, tidak signifikan. Tetapi kenapa ditolak H0-nya? Kan harusnya terima H0 kalau tidak signifikan. Coba lihat H0-nya tadi apa? Berarti salah juga nih menyusun hipotesisnya. Nih, sama kan? H0 semuanya sama, tidak ada perbedaan. Sedangkan H1 setidaknya ada satu tanda yang berbeda. Kalau misalkan dia tidak signifikan, berarti terima H0. H0-nya udah bener nih. Ini F loh, bukan yang alfa. Kalau misalkan pakai F tabel, ya berarti baru misalkan lebih dari itu tuh tolak H0. Kalau misalnya pakai p-value dengan alfa pembandingnya untuk kriteria ujinya, pengambilan keputusan pengujiannya, ya berarti ini H0-nya diterima, kebalikan. Kan sudah pernah Ibu jelasin waktu metode statistika dulu, R1 kan dengan Ibu dulu, Iya metode Bu, maaf Bu, statistikanya. itu salah ketik Ibu. Oke, nanti direvisi ya. Ini setelah direvisi dikumpulkan di grup PPT yang di PDF-kan. Nanti ini ngeling, Ibu akan pilih misalnya kelompok 1 itu, ini ngeling ke Metopen ya. Apakah nanti yang dijadikan ke artikel Metopen itu adalah yang ini, atau yang analisis network-nya, atau yang desain faktorial, atau yang neural network. Oke, lanjutkan. baik Ibu, terima kasih. Sehingga tidak ditemukan perbedaan signifikan dalam penjualan antara cireng dan keripik kentang, bahkan setelah mengontrol usia pembeli. Selain itu, usia pembeli juga tidak terbukti mempengaruhi penjualan. Baik, selanjutnya dari tabel deskriptif, interpretasinya penjualan cireng memiliki rata-rata penjual sebesar 1,6 unit per observasi, sedangkan keripik kentang rata-rata terjual 1,2 unit per observasi. Artinya secara umum, cireng lebih laris dibandingkan keripik kentang dalam data ini. Lalu asumsi cek, uji Leibniz digunakan untuk memeriksa asumsi homogenitas varian. Hasil uji Leibniz dengan nilai P sama dengan 0,053 menunjukkan bahwa varians penjualan antar kelompok produk bersifat homogen. Artinya tingkat variansi penjualannya cukup mirip sehingga asumsi dasar untuk analisis statistik ANCOVA terpenuhi. Selanjutnya untuk pemeriksaan normalitas residualnya berdasarkan titik kuatnya, asumsi normalitas residual secara umum terpenuhi. Meskipun terdapat satu observasi ekstrim yang perlu dipertimbangkan dalam analisis lebih lanjutnya. Jadi kesimpulannya, Factoria merupakan usaha mikrokritik kentang dan cireng yang digemari berbagai kalangan mulai remaja hingga dewasa. Untuk menyusun strategi pemasaran yang lebih efisien, penelitian ini menguji apakah terdapat perbedaan jumlah unit terjual antara produk cireng dan keripik kentang setelah mengontrol pengaruh umur pembeli melalui ANCOVA. Hasil analisis menunjukkan bahwa jenis produk tidak berpengaruh signifikan terhadap penjualan dan umur pembeli, juga tidak mempengaruhi jumlah unit yang dibeli. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Factoria tidak perlu membedakan strategi pemasaran berdasarkan kelompok usia maupun menonjolkan salah satu jenis penilaian. Promosi dapat dilakukan secara menyeluruh pada semua segmen umur dengan fokus pada faktor lain, seperti harganya, inovasi rasa, atau kualitas kemasan untuk meningkatkan volume penjualan secara meratanya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah dari teman-teman ada yang ingin? Dari kelompok 1, 2, 3 ada pertanyaan buat kelompok 4 ini. Kok diam-diam aja, Nanda? Sembari menunggu teman-temannya bertanya, Ibu mau tanggapi untuk kelompok ini kesimpulannya nggak masalah, cuma tadi di pengambilan keputusannya aja yang agak kebalik ya antara penggunaan
alfa p value dengan alfa dengan f rasio dengan f tabelnya kan. Jadi itu direvisi dan ini untuk uji asumsi itu harusnya ditampilkan sebelum tabel ANCOVA-nya muncul. Kalau misalkan tidak terpenuhi asumsi atau ada outlier, misalkan ada outlier yang harus dikeluarkan, misalnya gitu, itu tuh dilakukannya sebelum menganalisis melakukan analisis ANCOVA-nya gitu. Itu aja sih mungkin sedikit revisi dari Ibu ya. Ada ini pertanyaan dari teman-temannya? Tidak ada. Kalau tidak ada, mungkin ditutup aja kelompok 4. Baik, terima kasih Bu atas sarannya. Nanti akan segera kami revisi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada salah kata. Kami akhiri. Terima kasih dan selamat pagi. Pagi. Oke, applause buat kelompok 4, Ananda semua. Silahkan kelompok berapa lagi yang udah siap ini? Kelompok 2, Bu. Kelompok 2, oke, silakan kelompok 2. Kelompok 2 tadi duluan suaranya nongol ya. Silakan kelompok 2 presentasi. Dilanjutkan dengan kelompok 1 ya. Izin itu apakah udah nampak? Sudah. Baik, Bu. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Adapun hasil diskusi kami yaitu tentang perbandingan pemesanan Bacinas antara jumlah pemesanan dengan promosi dan pemesanan tanpa promosi. Adapun anggota dari kelompok 2 yaitu Salma, Eki, Catherine, Novia, Daniel, Gita, dan Siti Nuril. Ini latar belakangnya. Analysis of covariance atau ANCOVA adalah teknik statistika yang menggabungkan regresi dan analisis varians. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi perbedaan antar grup sambil mengontrol variabel covariat yang mungkin mempengaruhi hasil. Sigma, penjual bacinas atau bakso aci nanas adalah makanan ringan perpaduan bakso dan bumbu nanas. Dalam persaingan industri kuliner yang semakin ketat, jumlah promosi menjadi salah satu faktor penting untuk meningkatkan penjualan. Oleh karena itu, digunakan metode analisis kovarian atau ANCOVA untuk mengetahui sejauh mana promosi benar-benar mempengaruhi tingkat pemesanan produk Bacinas. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan jumlah pemesanan antara hari 1, yaitu pada tanggal 15 September hingga 31 Oktober. Hasil analisis diharapkan dapat membantu Sigmar dalam merumuskan strategi promosi yang lebih efektif dan efisien ke depannya. Untuk selanjutnya, di sini terdapat 3 variabel yang kami gunakan. Yang pertama ada dependen, yaitu jumlah pemesanan per hari. Terus yang kedua ada vector atau dummy promo, di mana nilai 1 artinya ada promosi dan 0 artinya tidak ada promosi. Yang ketiga, covariate, yaitu hari penjualan yang menunjukkan urutan hari selama periode. Ketiga variabel ini digunakan untuk melihat apakah promosi benar-benar berpengaruh terhadap jumlah pemesanan. Untuk bagian data, di sini data penjualan yang kami analisis, kolom pertama menunjukkan hari keberapa penjualan berlangsung, kolom kedua menunjukkan apakah hari itu ada promosi atau tidak, dan kolom terakhir adalah jumlah pemesanan Bacinas pada hari tersebut. Data inilah yang akan kami proses dalam uji ANCOVA. Di sini ada lanjutan datanya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Tabel ANCOVA ini diperoleh tabel ANCOVA dengan menggunakan software JASP sebagai berikut. Berikut tabel ANCOVA-nya dan jumlah pemesanan Y.
Selanjutnya satu hipotesis H0 dibagi tau I sama dengan 0 untuk setiap I. H1 dibagi tau I tidak sama dengan 0 sehingga I sama dengan 1, 2 sampai T. A sama dengan 5%. 2 statistik uji RKP ADJ F hitung sama dengan RKP per RKS. 3. Kriteria keputusan. H0 ditolak jika F hitung tidak sama dengan F0 05 dibagi 1 dibagi 4 dibagi 44. F0 05 144 dibagi sama dengan 4,06170646. Selanjutnya yaitu hipotesis. Karena digunakan analisis kovarian atau ANCOVA, hipotesisnya terbagi menjadi dua. Yang pertama itu untuk faktor kovariat, yaitu hari penjualan. H0, total atau lamanya hari penjualan tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah pemesanan Bacinas. Lalu H1, total atau lamanya hari penjualan berpengaruh signifikan terhadap jumlah pemesanan Bacinas. Karena p-value besar dari alfa yaitu 5% dan F hitungnya lebih kecil dari F tabel yaitu 3,429, kecil dari 4,06, maka terima H0. Artinya, lamanya hari penjualan tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah pemesanan produk Bacinas. Semakin lama periode penjualan berlangsung, tidak serta-merta menyebabkan peningkatan jumlah pemesanan secara signifikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk interpretasi yang kedua yaitu untuk faktor tetap dummy promosi, hipotesisnya itu H0 tidak ada perbedaan signifikan jumlah pemesanan antara hari dengan promosi dan tanpa promosi setelah dikontrol oleh kovariat hari penjualan, dan H1-nya itu ada perbedaan signifikan jumlah pemesanan antara hari dengan promosi dan tanpa promosi setelah dikontrol oleh kovariatnya. Karena p-value-nya itu kecil dari alpha, di mana tadi pada tabel ANCOVA-nya itu p-value-nya 0,01, yang artinya itu kecil dari 0,05, dan F hitungnya itu lebih besar dari F tabel, yaitu 37,649, lebih besar dari 4,06, maka tolak H0. Artinya terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antara jumlah pemesanan produk Bacinas pada hari dengan promosi dan hari tanpa promosi setelah pengaruh hari penjualan dikendalikan. Promosi terbukti memiliki pengaruh yang kuat dalam meningkatkan penjualan produk Bacinas di Sigmart. Dengan kontrol terhadap hari penjualan, hasil menunjukkan bahwa rata-rata jumlah pemesanan produk Bacinas pada hari-hari dengan promosi jauh lebih tinggi dibandingkan hari-hari tanpa promosi. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Lalu adapun interpretasi dari tabel deskriptif yaitu rata-rata jumlah pemesanan produk Bacinas pada hari tanpa promosi yaitu 1,125 pesanan per hari. Dengan simpangan bakunya yaitu 1,828 yang menunjukkan bahwa jumlah pemesanan produk Bacinas per hari memiliki variasi yang cukup tinggi. Atau dengan kata lain, pemesanan Bacinas pada hari tanpa promosi cenderung tidak stabil dari hari ke hari. Sedangkan pada hari dengan promosi, rata-rata pemesanan meningkat drastis sebesar 5,429 pesanan per hari. Dengan simpangan bakunya 1,272 yang relatif lebih kecil. Ini menunjukkan bahwa pemesanan pada hari promosi lebih konsisten dan stabil. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, di sini akan melanjutkan assumption checks-nya, di mana test for activity for variance-nya itu di mana F-nya 0,282 dan DF1-nya adalah 1000, DF2-nya 45.000, P-nya 0,598, FSMPR-nya adalah 1000, di mana nilai F sama dengan 0,282 dengan P-value-nya sama dengan 0,598 lebih besar 0,5 sehingga tidak terdapat perbedaan varians yang signifikan antara kelompok promosi dan non-promosi. Dengan demikian, asumsi
homogenitas varian terpenuhi. Artinya ragam data antara kelompok dapat dianggap sama dan analisis ANCOVA layak dilanjutkan. Di sini dapat kita lihat grafiknya di mana sebaran titik residual yang mendekati garis diagonal menunjukkan bahwa residual berdistribusi normal sehingga asumsi normalitas terpenuhi. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baiklah, di sini ada pola kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis kovarian atau ANCOVA, terhadap data penjualan produk Bacinas di Sigmart, diperoleh bahwa promosi berpengaruh signifikan terhadap jumlah pemesanan. Dengan analisis ini, diketahui bahwa terdapat perbedaan jumlah pemesanan antara hari dengan promosi dan tanpa promosi setelah mengontrol pengaruh hari penjualan. Sementara itu, faktor jumlah hari penjualan tidak memberikan pengaruh yang berarti terhadap penjumlah pemesanan. Yang artinya, dalam analisis ini, semakin lama hari penjualan, tidak terdapat perbedaan terhadap jumlah pemesanan produk. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa promosi yang dilakukan dalam penjualan produk Sigmart sangat berpengaruh dalam meningkatkan penjualan Bacinas. Baiklah, cukup sekian dari presentasi kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, terima kasih kelompok 2. Coba sembari menunggu pertanyaan dari teman-temannya, minta tolong ke tabel ANCOVA-nya. Ini sama ya, masukan Ibu tadi pengecekan asumsi itu di sebelum melakukan ANCOVA ya. Walaupun di GASP-nya dia di belakang, tapi untuk dipresentasikan dia di awal. Nah, ini coba lihat P-value-nya Ananda untuk hari penjualan itu 0,071 sebetulnya signifikan pada alfa 10%. Kan kalau uji F sudah pasti satu pihak ya, karena dia tidak simetris tuh kurvanya. Jadi dia selalu satu pihak, dan ini kan 7%, kurang dari 10%. Dia signifikan, tapi pada 10% alfa. Kalau pada 5% nggak signifikan memang ya. Bisa ditambahkan di kesimpulannya mungkin Ananda ya. Dari Ibu itu aja. Dari teman-temannya mungkin ada pertanyaan buat kelompok 2. Tidak ada, Bu. Ini kompakan ya, nggak usah nanya gitu ya. Oke lah, kalau nggak ada boleh ditutup moderator kelompok 2. Baiklah, sekian dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus kepada kelompok 2. Selanjutnya kita minta kelompok 1 tadi yang nyaut ya. Silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Tunggu sebentar ya Bu, lagi cari PPT-nya Bu.
Apakah sudah terlihat, Bu? Sudah, oke silakan dimulai. Baik, di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami, yaitu analisis covariance metode penjualan langsung dan tidak langsung terhadap jumlah penjualan dengan variabel kontrol waktu penjualan. Dengan anggota kelompok Anggun Rahma, Sinta Sundari, Deswita Wulan, Rizka Alia, Amanda Dwi, Rani Napsia, dan saya sendiri, Diki Danwarta. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Analysis of covariance atau apa adalah teknik statistika yang menggabungkan regresi dan analisis varians. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi perbedaan antar grup sambil mengontrol variabel covariat yang mungkin memengaruhi hasil. Uji ANCOVA dilakukan dengan tujuan yang pertama, apakah ada pengaruh secara signifikan antara waktu penjualan dan total penjualan yang didapatkan? Yang kedua, apakah ada perbedaan total penjualan secara signifikan berdasarkan metode penjualan? Selanjutnya, Selanjutnya, variabel yang digunakan pada ujian ANCOVA kami yaitu variabel bebas itu metode penjualan, 1 sama dengan langsung, 2 sama dengan tidak langsung atau online. Variabel tak bebas kami yaitu total penjualan, dan variabel kontrol kami yang pertama 1 sama dengan minggu ke-1, 2 sama dengan minggu ke-2, 3 sama dengan minggu ke-3, dan 4 sama dengan minggu ke-4. Sementara kelompok 1 stop di sini. Nah, untuk kelompok 2 tadi ya, mungkin Ibu beri masukan sebaiknya jangan 1 dan 0 karena regresi dummy dia punya materinya sendiri ya, punya analisisnya sendiri. Jadi untuk analisis covariance ini seperti kelompok 1 ini yang benar. Walaupun ada 2, 1 dan 2, bukan 1 dan 0 karena ketika dia dibuat dummy itu masuknya ke ranah regresi dummy. Sementara kan di sini ANCOVA. Yang benar ini ya, tadi lupa Ibu menyampaikan itu buat kelompok 2. Oke, lanjut. Selanjutnya, kriteria pengujian yaitu jika nilai signifikan kecil dari 0,05 maka bisa diartikan ada perbedaan atau pengaruh secara signifikan. Jika nilai signifikan besar dari 0,05 maka bisa diartikan bahwa tidak ada perbedaan atau tidak berpengaruh secara signifikan. Selanjutnya, ini merupakan tabel hasil uji ANCOVA-nya. Di sini terlihat bahwa nilai F dengan nilainya 15,408 dengan p-value-nya 0,002 yang lebih kecil dari alpha-nya 0,05, artinya terdapat perbedaan yang signifikan dalam total penjualan antara metode penjualan langsung dan tidak langsung setelah mengontrol efek waktu penjualan, yaitu minggu. Metode penjualan berpengaruh signifikan terhadap total penjualan. Pada variabel kontrol waktu atau C memiliki p-value 0,589 yang lebih besar daripada alpha, artinya tidak ada pengaruh signifikan waktu penjualan terhadap total penjualan. Sedangkan nilai omega kuadrat sama dengan 0,485 menunjukkan ukuran efek besar atau large effect size, artinya kontribusi metode penjualan terhadap variasi total penjualan cukup kuat. Baiklah, selanjutnya dapat kita lihat pada tabel deskriptif, didapatkan interpretasinya yaitu rata-rata total penjualan lebih tinggi pada metode tidak langsung atau online, yaitu 10,8 dibandingkan 2,54 pada metode langsung. Hal ini sejalan dengan hasil uji ANCOVA yang menunjukkan perbedaan signifikan. Penjualan online menghasilkan total penjualan yang lebih besar bahkan setelah waktu dikontrol.
Baik, yang selanjutnya dapat kita lihat pada tabel assumption checks. Nilai P sama dengan 0,007 kecil dari 0,05. Berarti asumsi homogenitas varians tidak terpenuhi atau varians antar kelompok metode penjualan berbeda secara signifikan. Artinya, hasil ANCOVA tetap bisa digunakan, tetapi interpretasi harus dengan kehati-hatian karena perbedaan varians bisa mempengaruhi kestabilan hasil. Selanjutnya dapat dilihat pada grafik, titik-titik data pada kuantil-kuantil plot sebagian besar berada di sekitar garis diagonal merah, meskipun ada sedikit penyimpangan di ujung-ujung. Ini menunjukkan bahwa residual cenderung berdistribusi normal, sehingga asumsi normalitas terpenuhi. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Adapun tiga kesimpulan kami yaitu nilai F sama dengan 15,408 dengan P sama dengan 0,002 lebih kecil daripada 0,05 yang berarti terdapat perbedaan yang signifikan dalam total penjualan antara metode penjualan langsung dan tidak langsung setelah mengontrol efek waktu penjualan dalam minggu. Dan metode penjualan berpengaruh signifikan terhadap total penjualan. Lalu yang kedua, variabel kontrol waktu memiliki P sama dengan 0,589 lebih besar daripada 0,05 yang berarti tidak ada pengaruh signifikan waktu penjualan terhadap total penjualan. Dan nilai omega kuadrat sama dengan 0,485 menunjukkan ukuran efek besar atau large effect size yang berarti kontribusi metode penjualan terhadap variasi total penjualan cukup kuat. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Sembari menunggu teman-temannya, komentar dari Ibu, ya sama ya, assumption checks itu sebelum tabel ANCOVA kalau dalam penyajian di baik itu laporan, artikel, atau di PPT, atau di, ya, bukan PPT ya ini, Canva. Ada teman-temannya mungkin yang mau bertanya ini? Ini kayaknya kompakan ya, di grup bilang nggak usah nanya-nanya gitu. Oke, jika tidak ada yang mau bertanya, mungkin bisa ditutup moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Sama-sama. Oke, yang belum kelompok 3, kita beri aplaus ya buat kelompok 1. Selanjutnya kelompok 3, silahkan kelompok 3. Aplaus ya buat kelompok 1, 2, dan 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan terkait analisis kovariat penjualan keripik berdasarkan perbedaan jenis produk dan frekuensi promosi. Di mana presentasi ini akan disampaikan oleh Rido Ananda Febrian dengan NIM 2, Siti Wulandari dengan NIM 12, Laili Sagita dengan NIM 24, Anggun Dwi Arianti dengan NIM 30,
Ewi Albina Agatha Boru Purba dengan NIM 36, Dimas Septa Alanda Putra dengan NIM 40, dan Miss Diana Sari Sinaga dengan NIM 43. Baiklah, sebelum lanjut ke hasil analisis, di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait apa itu analisis kovariat. Jadi, analisis kovariat atau ANCOVA adalah gabungan dari ANOVA atau analisis varians dan regresi linier. Tujuannya adalah untuk membandingkan rata-rata antar kelompok sambil mengontrol atau menyesuaikan pengaruh variabel lain yang disebut kovariat. Untuk penjelasan berikutnya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk model umum analisis kovariatnya. Model umumnya yaitu Y sama dengan mu ditambah tau ditambah beta X ditambah epsilon, dengan Y merupakan variabel dependen, mu merupakan rata-rata umum, tau merupakan pengaruh perlakuan atau variabel independen utama, X merupakan variabel kovariat, beta merupakan koefisien regresi dari kovariat, dan epsilon merupakan error. Oke, bentar, tahan. Eh, Walaupun itu memang kovariat ya, Nanda, tapi tetap tulisannya analisis kovarians. Atau kalau pakai bahasa Indonesia pakai K, kovarian ya, pakai N di belakangnya bukan T ya. Itu perbaiki ya, Nanda. Lagian kalau kovariat, bahasa Inggrisnya kovariat T, pakai E, T, E, kovariat T. Kalau emang, tapi enggak ya, dia memang kovarians ya, secara umumnya. Karena ANOVA itu kan analisis varians, maka ANCOVA analisis kovarians. Oke, lanjutkan. Nanti revisi ya. Oke, Bu, terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan untuk variabel dalam analisis kovariansnya, yaitu terdapat dua variabel. Untuk variabel yang pertama, yaitu variabel independen, yang terdiri dari jenis produk, yaitu produk keripik nanas dan keripik bayam. Untuk variabel yang kedua, yaitu variabel dependen, yang terdiri dari total penjualan dalam seminggu. Selanjutnya, kovariat, di mana kovariat ini frekuensi promosi dalam seminggu. Dengan tujuan analisis ini yaitu untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam penjualan antara jenis keripik nanas dan keripik bayam setelah mengontrol atau menyesuaikan pengaruh dari banyak promosi. Selanjutnya, di sini bisa kita lihat data analisisnya. Data yang dianalisis mencakup 8 observasi selama 4 minggu. 4 minggu dengan masing-masing minggu mencatat performa penjualan dua jenis produk yang yaitu nanas dan bayam yang diberi tingkat promosi berbeda-beda. Tujuan analisis ini adalah untuk memahami bagaimana jenis produk dan intensitas promosi mempengaruhi volume penjualan, serta memberikan dasar bagi pengambilan keputusan strategis dalam pemasaran. Di sini bisa kita lihat tabelnya, di mana terdiri dari 4 kolom. Di kolom pertama yaitu ada 4 minggu. Di minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat. Di kolom kedua terdapat jenis produknya yaitu keripik nanas dan keripik bayam. Di kolom ketiga terdapat promosi dan kolom keempat penjualannya. Selanjutnya yaitu hipotesis. Di sini hipotesisnya terdapat dua hipotesis. Hipotesis yang pertama yaitu H0, tidak terdapat perbedaan signifikan pada penjualan keripik nanas dan keripik bayam setelah dikontrol intensitas promosi. Dan hipotesis yang kedua yaitu H1, terdapat perbedaan signifikan pada penjualan keripik nanas dan bayam setelah dikontrol intensitas promosi. Baik, untuk yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya.
Ini kenapa jadi terdiam ya? Maaf Bu, lagi ada kendala. Oke. Nggak bisa ya. Baik, apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah. Baik, apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah, Miss. Oke. Maaf ya tadi ada kesalahan teknik. Oke, ini adalah hasil dari uji ANCOVA kami. Yang pertama dapat dilihat di sini, kami dapatkan p-value-nya kecil dari 0,05 untuk yang jenis produk atau faktor utamanya. Artinya terdapat perbedaan penjualan antara keripik nanas dan bayam sangat signifikan bahkan setelah mengontrol promosi. Lalu didapatkan omega kuadrat yaitu 0,741 yang artinya 74,1% penjualan variasi penjualan dijelaskan oleh produk yang artinya H0-nya ditolak. Lalu didapatkan p-value-nya juga untuk yang promosi itu kecil dari 0,05 yang artinya intensitas promosi berpengaruh signifikan terhadap total penjualan. Dan didapatkan omega kuadratnya 0,153 yang artinya 15,3% variasi penjualan dijelaskan oleh promosi, namun efeknya lebih kecil dibandingkan jenis produk. Lalu kami di sini menggunakan dua software, yaitu JSP dengan Minitab. Didapatkan R-square-nya 93,3%, yang artinya 93,33% dari variasi total dalam nilai penjualan dapat dijelaskan oleh model, di mana perbedaan penjualan antara produk nanas dan bayam serta pengaruh besarnya promosi secara bersama-sama sangat kuat memengaruhi hasil penjualan. Lalu didapatkan R-square adjektifnya 90, adjektifnya 90,66%. Nilai ini menunjukkan bahwa meskipun model telah disesuaikan atas jumlah variabel prediktor, kekuatan penjelasannya tetap sangat tinggi. Ini mengindikasikan bahwa model tidak terlalu kompleks dan tidak mengalami overfitting. Atau dengan kata lain, model tetap efisien dan andal meskipun hanya menggunakan beberapa variabel. Lalu didapatkan R-square prediktifnya 79,83% yang menunjukkan bahwa model juga mampu memprediksi nilai penjualan baru dengan akurasi yang baik, hampir 80%. Artinya jika menerapkan model ini pada data minggu berikutnya dan kombinasi jenis produk dan promosi yang sama, prediksinya akan cukup dekat dengan realitas. Lalu didapatkan standar error-nya 3,12960. Nilai ini menunjukkan rata-rata kesalahan prediksi model sekitar kurang lebih 3,13 unit penjualan dibandingkan dengan rentang nilai penjualan dalam data yaitu 17 sampai 44 bits. Kesalahan ini relatif kecil, ini berarti model memberikan prediksi yang akurat dan stabil. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Deskriptif penjualan, rata-rata penjualan produk nanas, 30 produk bayam. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum produk nanas memiliki performa penjualan yang lebih besar di pasar. Standar deviasi penjualan produk nanas yaitu 6,976 lebih besar dibandingkan produk bayam dengan nilai 2,986 yang mengindikasikan bahwa variasi atau fluktuasi penjualan produk nanas lebih tinggi dari produk bayam. Artinya penjualan nanas cenderung lebih tidak stabil atau lebih bervariasi dari minggu ke minggu. Koefisien variasi
Produk nanas adalah 0,184, juga lebih tinggi daripada produk bayam, yaitu 0,141. Ini memperkuat temuan bahwa tingkat variabilitas relatif terhadap rata-rata penjualan lebih besar pada produk nanas, meskipun rata-ratanya lebih tinggi. Jumlah observasi atau N untuk masing-masing jenis produk adalah 4, yang mencerminkan jumlah pengamatan dalam minggu yang digunakan dalam analisis ini, yaitu selama 4 minggu untuk setiap jenis produk. Kemudian akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada persamaan regresi. Yang pertama, keofisien promosi, artinya setiap kenaikan 1 unit promosi akan meningkatkan penjualan sebesar 1,335 unit, baik untuk promosi bayam maupun nanas. Ini menunjukkan bahwa tingkat respon terhadap promosi sama besar untuk kedua produk. Artinya, strategi promosi memiliki efek yang proporsional pada kedua jenis produk. Yang kedua, konstanta. Untuk bayam, konstanta 6,24, artinya jika tidak ada promosi sama sekali, promosi sama dengan 0, maka penjualan untuk bayam diperkirakan sekitar 6,24 unit. Untuk nanas, konstanta sama dengan 22,99. Jika tidak ada promosi, penjualan produk nanas diperkirakan sekitar 23 unit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, normality text. Pola sembarang titik residual. 1. Titik data atau titik abu-abu secara umum mengikuti garis diagonal merah dengan cukup baik, terutama di bagian tengah dan ujung kanan. 2. Meskipun ada sedikit penyimpangan di ujung kiri bawah atau sekitar titik min 1,5, tidak ada pola matis atau keluar ekstrem yang disignifikan yang menyebabkan pelanggaran serius terhadap asumsi normalitas. 3. Pola QQ menuju bawah menunjukkan bahwa residual modal regresi mendekati distribusi normal, sehingga modal regresi yang dibangun valid secara statistika dan dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut maupun prediksi penjualan. Selanjutnya, saya serahkan kembali kepada moderator. Baiklah kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis ANCOVA, penelitian ini menunjukkan bahwa jenis produk dan tingkat promosi berpengaruh signifikan terhadap penjualan keripik. Produk nanas memiliki penjualan yang jauh lebih tinggi dibandingkan bayam, sehingga jenis produk menjadi faktor yang paling kuat mempengaruhi penjualan. Selain itu, promosi juga memberikan pengaruh positif karena setiap peningkatan promosi ikut menaikkan jumlah penjualan, meskipun pengaruhnya tidak sebesar perbedaan jenis produk. Model statistik yang digunakan cukup akurat, stabil, dan dapat diandalkan karena mampu menjelaskan sebagian besar variasi data dan menghasilkan prediksi yang cukup tepat. Hasil uji asumsi juga menunjukkan bahwa model valid untuk digunakan. Secara keseluruhan, ini menyimpulkan bahwa produk yang dijual dan promosi yang diberikan sama-sama penting, namun jenis produk adalah faktor utama yang menentukan tingkat penjualan. Sekian presentasi dari kami, apakah ada yang ingin ditanyakan? Coba ke tabel ANCOVA-nya, Ananda. Dua-duanya signifikan ya. Iya, Bu. Oke.
Bagus ya, kelompok ini sudah melengkapi dengan eh, tabel error dan juga R square-nya tadi ya. Coba ditambahkan di tabel yang R square-nya model summary-nya. Coba Ananda buka slide sebelumnya. Yang ini ya, Bu. Mm-mm. Nah, sisanya dari 100% dikurangi R square-nya itu berarti diprediksi oleh eh covariat lain gitu ya. Tambahkan itu aja palingan. Baik, Bu. Dari teman-temannya ada nih yang mau bertanya. Ini kayaknya udah kompakan semua ya, nggak usah nanya-nanya ya. Gitu kayaknya nih udah beneran lah ini ya. Kayaknya diam-diam semua nih. Ada dari teman-temannya yang ingin bertanya? Oh, ini pengujian asumsinya tadi. Oh, ini juga sama ya, dikedepankan Ananda. Harusnya kelompok ini tinggal pindahin aja kan udah Ibu kritik 3 kelompok sebelumnya. Tinggal narik aja ke atas gitu yang apa assumption check-nya. Tapi tetap tetap juga setelah ya, setelah tabel Ankova. Kalau Ibu jadi kelompok yang terakhir tampil pas ada dosen ngomong, oh ini harusnya assumption check-nya di sebelum tabel Ankova. Langsung Ibu pindahin. Tapi nggak apa-apa lah. Oke, beda generasi kita ya. Oke, Ananda ada lagi yang mau disampaikan buat kelompok ini atau yang lain mungkin Ananda mau memberi kritikan kalau nggak ada pertanyaan mungkin dari kelompok 1, 2, 3 kelompok 1, 2, dan 4 kepada kelompok 3. Jika tidak ada silakan moderator kelompok 3 ditutup. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami, dan apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ananda semua dengan telah presentasi 4 kelompok tentang analisis covariance, maka berakhir pula pertemuan pada siang hari ini. Dan Ibu ingatkan di hari Senin, itu silakan dibawa produk masing-masing kelompok. Ibu akan beli produknya, sekalian Ibu nilai produk per kelompok. Itu kalau misalkan nggak siap yang, karena pagi ya, kalau nggak siap yang makanan, boleh yang produk non-makanan. Atau Ibu Senin itu ada jadwal. Metopen kita hari apa ya, Anggun? Hari Senin juga, Bu, habis matpre, Bu. Nah, boleh produknya pas pas langsung ini ya. Lupa Ibu. Setelah matpre langsung metopen ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Oh, nggak bisa juga ya. Setiap kelompok ada produk non makanan nggak? Enggak, Bu. Oh, susah juga. Gimana dong ya? Tapi kalau misalkan itu, Bu, kami usahakan, Bu. Nggak, atau gini aja. Pas Ibu ngajar proses stokastik aja kan ada tuh Daniel, Amanda sama Rani kan ngambil ya stokastik itu sore-sore. Jadi produknya dibawa pas jam proses stokastik hari Rabu aja. Ibu Selasa nggak ke kampus, kayaknya Ibu mau ikut international conference. Jadi kayaknya Selasa Ibu nggak ke kampus, Senin Ibu ke kampus. Cuma untuk produk itu sore aja pas jam proses stokastik anak-anak bawa. Bisa nggak kayak gitu? 15.30 hari Rabu. Jadi nggak, kalau yang makanan kan masih bisa nih, mau disiapin dulu kah atau apa gitu. Emang Rabu Nanda full juga ya? Enggak Dari kan? pagi sampai jam 12.40 sih, Bu. Oh iya, biasanya Rabu kosong ya, jadi bisa lah Nanda siapin ya. Gimana kelompok yang lain cuma Novia yang nyaut nih? Kelompok kami diusahain hari Senin langsung bawa paginya, Bu. Oh gitu, oke boleh. Boleh Senin, boleh Rabu kalau gitu ya. Jangan lupa diberi nama kelompoknya dan nama-nama anggota kelompoknya. Nama produknya juga.
ditulis di kertas terus atau mau di print juga boleh, biar nggak ketukar ya ibu menilainya. Mungkin itu dari ibu. Dan kelas ini sudah ibu share video social network analysis belum ya? Kayaknya sudah ya. Analisis network itu loh. Sudah belum? Belum. Sepertinya belum, Bu. Analisis network bukan yang desain faktorial. Kayaknya sudah ya, Nanda. Jadi Sudah, Bu, yang menggunakan software software GISP. GSP itu ya, Bu? Iya. Iya, sudah, Bu. Oh ya sudah. Nah ini minggu depan ya, Ananda karena analisis covariance telat, jadi ini seharusnya sih minggu minggu depan itu Senin, maksudnya Senin, itu harusnya Ananda presentasi ini karena kelas sebelah kan R2 sudah ke sini mereka gitu. Nah, Ananda kan jadinya ketinggalan nih karena analisis covariance telat. Jadi Ibu beri waktu sampai Senin depan berarti. Senin depan silahkan Ananda lakukan analisis network ini kan lebih ke sebenarnya bisa juga Ananda menetworkkan antar penjual gitu atau antar pembeli atau antar supplier. Misalkan Anda beli beli bahan baku di mana itu juga bisa ya. Nah, ada kayaknya seminggu cukup ya kalau mau ngumpulin data. Dan apakah ada yang mau ditanyakan itu Senin aja. Senin Ibu review deh ini analisis network, kemudian desain desain faktorial sama neural networknya. Kan kita offline kan. Nah, jadi sekalian Ananda bawa bawa produknya pagi-pagi dan berhubung langsung nyambung ke Metopen, berarti setelah apapun Ibu ditunggu ya. Biasalah Ibu kalau pagi-pagi rempong. Sedangkan siang aja kadang Ibu telat juga. Karena rumah Ibu juga perjalanannya sejam ya dari rumah Ibu ke kampus. Mungkin itu dari Ibu Ananda. Ada yang mau disampaikan? Nanti kita linkkan untuk matpre ini ke Metopennya. Atau berhubung kelompok ini, kelas ini udah lumayan lah ya analisis covariance-nya. Itu aja lah buat artikel metodologi penelitiannya semua. Sekalian merevisi tadi yang apa-apa yang Ibu sampaikan. Jadi silakan Ananda apa namanya konversi ke dalam artikel ilmiah. Jadi kan kalau dengan Pak Irul teori ya, kemudian dengan Bu Cut membuat proposal. Nah dengan Ibu silakan Ananda artikel berkelompok dan itu disubmit ke jurnal multi proximity. Dan sekarang kan syarat kelulusan turun standar nih dari yang Sinta ke non Sinta. Nah, multi proximity sudah beri SSN tapi belum Sinta, bisalah jadi cadangan artikel Ananda buat syarat kelulusan kan. Kalau Ananda submitnya ke jurnal multi proximity. Mungkin itu dari Ibu ya. Jadi semuanya analisis covariance aja karena Ibu lihat udah bagus-bagus sih idenya, maksudnya udah nggak ada yang maksudnya fatal benar-benar fatal ininya, paling cuma revisi sedikit tadi beberapa kelompok kan ya, tolong di dan itu penulisan jadi metopen itu akan ibu beberapa kali pertemuan tuh ibu ngoreksi penulisan artikelnya gitu, penulisan artikel secara ilmiah dari teori-teori yang anda dapatkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi boleh kalau mulai mau dibawa, silakan konversi itu ke artikel dan di print, selalu di print ya, biar bisa ibu coret-coretnya enak gitu. Langsung ibu koreksi gitu setiap kelompok, biar biar cepat juga ya. Dan Ananda tidak repot lagi mencari-cari topik baru atau mencari data baru karena kan tugas dari mata kuliah lain juga banyak. Dari ibu itu, apakah setuju Ananda semuanya atau mau ke analisis network nih buat artikelnya? Kayaknya kalau yang mantap tadi Ibu lihat analisis covariance-nya sih. Analisis network kan belum belum tahu nih Anda bisa membuat sesuai harapan atau gimana gitu. Oke, mungkin itu ya kalau memang mau tidak ribet ya silahkan konversi yang ini aja analisis covariance aja ke dalam bentuk artikel ilmiah.
sesuai template dari jurnal multiproximity. Linknya itu ini dia, ntar ya share. Untuk sebagai metodologi penelitiannya, tugas kelompok untuk metodologi penelitiannya. Walaupun dengan dosen sebelumnya mungkin ada kelompok sendiri, dengan ibu kelompok ini aja ya. Ini gimana nih, gak ada yang nyaut nih? Udah pada ini. Iya, Bu, boleh, Bu, kayak gitu. Oke, kalau gitu sampai ketemu hari Senin, Ananda. Jika tidak ada yang mau disampaikan, Ibu tutup pertemuan kali ini. Ibu mohon maaf jika terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas semangat belajar Ananda semua. Sehat-sehat selalu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama semua.